bersama lagi dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit. Bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudaraku, kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kembali kepadamu menyerahkan waktu ini untuk memohon kemurahan-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami lakukan. Dan biarlah hidup kami boleh hidup yang berkemenangan karena hidup menurut firman Tuhan. Berkatilah setiap pendengar, berkatilah agar segala pergumulan dan segala persoalan dapat dihadapi dengan penuh iman dan bersandar kepada firman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini judul satelit kita adalah Sang Penakluk. Dan bacaan kita, saya akan bacakan dari kitab Ester, pasal 4 ayat 16. Ester 4 ayat 16 bunyinya demikian. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini adalah perkataan Ester yang disampaikannya melalui suruhannya yang harus disampaikan kepada Mordekai, saudara sepupunya, yang menceritakan bagaimana keadaan bangsa Yahudi yang terancam untuk dipunahkan oleh Haman, seorang kepercayaan Raja Ahasveros di Persia. Saudara-saudara, ketika Mordekai menceritakan kepada Ester akan keadaan itu, Ester takut karena tidak mungkin dia menghadap raja tanpa persetujuan raja karena dia bisa mati. Tetapi kemudian Mordekai mengingatkannya bahwa dia tidak boleh berdiam diri. Mungkin untuk maksud itulah Ester menjadi seorang ratu di kerajaan Persia. Oleh sebab itu akhirnya Ester menyampaikan perkataannya kepada Mordekai. Dan kita melihat melalui Mordekai, Ester menjadi sang penakluk yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari ancaman kematian yang direncanakan oleh Haman untuk menghabisi semua bangsa Yahudi di seluruh wilayah kerajaan Ahasveros. Dikatakan kerajaannya meliputi India sampai Ethiopia, sungguh luar biasa besar. Ada sekitar 127 wilayah yang dikuasai oleh Ahasveros. Dan kita melihat bagaimana caranya Ester bisa menyelamatkan bangsanya, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa menjadi sang penakluk. Yang pertama kita melihat dari perkataan Ester bahwa dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengajak Mordekai berpuasa dan seluruh bangsa Yahudi agar berpuasa baik siang ataupun malam. Demikian juga Ester dan dayang-dayangnya di istana raja, mereka akan berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Ester tidak mau mengandalkan kekuatannya, tidak mau mengandalkan kedudukannya sebagai seorang ratu, tidak mau mengandalkan segala fasilitas yang dia miliki, tetapi dia benar-benar mengandalkan Tuhan dengan merendahkan diri melalui berpuasa. Dengan demikian dia berharap Tuhan campur tangan atas bangsa Yahudi. Dan yang kedua kita belajar bahwa Ester bersedia berkorban. Sebagaimana dikatakan dia akan menghadap raja, artinya dia siap berkorban apapun yang akan dihadapinya ketika dia menghadap raja. Karena kalau raja tidak mengangkat tongkat emasnya, maka Ester akan mengalami hukuman mati. Dan itu sebabnya
Dia bersedia melakukan apa saja demi bangsanya. Dia bersedia setelah umat diajaknya berpuasa, dia juga berpuasa, maka dia bersedia untuk melangkah menghadap raja. Dan yang ketiga, sang penakluk ini dia juga siap menanggung resiko. Bahkan dikatakan, kalau terpaksa aku mati, ya, maka biarlah aku mati, katanya. Ini menunjukkan dia siap untuk menanggung resiko yang terberat di dalam kehidupannya. Inilah langkah iman yang harus kita tiru dari Esther, menjadi seorang penakluk yang menyelamatkan bangsa Yahudi pada waktu itu. Kita harus percaya bahwa kita dipanggil untuk menjadi pejuang-pejuang yang menaklukkan segala musuh-musuh kita dengan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan bersedia mengorbankan hidup kita bagi Tuhan, dan juga dengan siap menerima segala resiko-resiko, bahkan jikalau kita harus menyerahkan nyawa kita, kita harus siap bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.